Untuk lebih memahami cerita video ini, silahkan klik tombol subtitle pada video ini agar bisa lebih nyaman dan mengerti dalam mengikuti alur cerita ini. Pada cerita sebelumnya, akhirnya Mr. Miracle, Big Barda, Cyborg, dan poweringnya si Jessica Crusher berhasil menjemput dua orang anggota Crime Syndicate, yaitu si Ultraman dan si Superwoman. Akan tetapi poweringnya si Jessica disabotase oleh Ring of Voltooms dan dia telah dimanipulasi oleh cincin jahat itu. Begitu juga dengan Cyborg, sistemnya telah dinonaktifkan dan berganti dengan sistem The Grid. Crime Syndicate telah reuni kembali. Di saat itu juga Mobius telah kembali juga. Sebelum si Superwoman bertindak lanjut melumpuhkan si Big Barda dan Mr. Miracle, dia dikejutkan oleh kehadiran Owlman yang menyatakan bahwa mereka harus bekerja sama dengan Justice League untuk peperangan melawan Anti-Monitor. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe pada channel ini, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Follow juga ya akun Instagram DC Indonesia @DCUindo itu namanya. Oke, terima kasih. Kali ini kita berada di komiknya Justice League volume kedua, isu yang ke-48, terbit pada tanggal 24 Februari tahun 2016. Dengan judul Darkseid War Act 3 Gods of Justice Chapter 2 Crime Fights, dengan jumlah halaman sebanyak 25 halaman. Penulis cerita Geoff Johns dan digambar oleh Jason Fabok. Oke, langsung saja to the point ya. Kita masuk ke ceritanya. Let's go. Pada awal cerita, kita melihat si Superman yang menggenggam batu Kryptonite. Terlihat tuh, batu itu ternyata tidak mempengaruhinya. Di halaman inilah narasi si Wonder Woman yang menceritakan peristiwa yang telah terjadi sejauh ini. Seperti di halaman inilah, Crime Syndicate dan Justice League semua bertemu bersama. Pertemuan mereka berada di gedung LexCorp. Disinilah kedua tim saling berhadapan. Owlman mengatakan bahwa Crime Syndicate ingin membalas dendam pada Anti-Monitor karena telah menghancurkan dunia mereka. Sedangkan timnya Justice League ingin menghentikan Anti-Monitor atau si Mobius ya, yang akan menghancurkan dunia mereka. Jadi si Owlman mengusulkan agar kedua tim lebih baik bekerja sama. Owlman memberitahu Justice League untuk memberi Ultraman Kryptonite hijau yang didapatkan Justice League dari LexCorp, karena dengan Green Kryptonite itulah yang dapat mengembalikan kekuatan si Ultraman. Namun Wonder Woman tidak menyetujui karena kedua belah pihak belum mendapatkan keadilan. Menurutnya si Wonder Woman, setelah rencana selesai dalam mengatasi peperangan ini, dia memberitahu si Owlman agar The Grid melepaskan kendali Cyborg dan Powering untuk melepaskan kendali terhadap Jessica Crusher. Si Owlman menjawab bahwa Grid akan tetap mengontrol Cyborg karena tanpa bantuan Grid, peluang keberhasilan Justice League berkurang sebesar 98%. Ya, tentu saja si Owlman itu akan meminta The Grid untuk melepaskan Cyborg setelah mereka mengalahkan Mobius selama Justice League memasok Grid dengan tubuh baru dalam bentuk salah satu setelan mekanik Lex Luthor. Akan tetapi si Owlman menjelaskan nih, kalau sedangkan untuk si Jessica, bahwa mereka tidak bisa sama sekali untuk memutuskan atas pengaruh cincin Voltooms, karena hanya cincin itu sendirilah yang memutuskan untuk memilih si Jessica, tidak dia,
tidak juga Wonder Man atau sesiapapun. Akhirnya si Owlman berkata agar Wonder Woman memberi Ultraman Kryptonite sekarang dan menyetujui persyaratan Owlman atau Crime Syndicate akan membuat Grid memindahkan mereka dari sini. Dan lagi pula, Justice League telah banyak membuang waktu untuk merundingkan hal yang seperti ini. Padahal fokus mereka yang terutama adalah harus melawan Mobius bersama-sama. Wonder Woman tentu tidak punya pilihan lain, jadi dia harus terpaksalah untuk setuju dengan persyaratan si Owlman itu. Dan akhirnya si Ultraman diberi Kryptonite hijau dan dia dengan lahap memakannya seperti seorang kelaparan sampai bersih tuh tidak tersisa. Kemudian tentulah mereka pun melakukan aksi mereka. Ya, adegan berpindah ke kota Gotham, di mana di tempat itulah si Mobius dan pasukan Demon Shadow-nya berada. Ya, si Demon Shadow itu adalah pasukannya si Mobius. Ada sebuah bola energi putih yang menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Justice League dan Crime Syndicate muncul di tempat kejadian. Justice League dengan cepat mulai menyelamatkan warga sipil dari energi putih itu. Justice League meminta Crime Syndicate untuk membantu. Ya, inilah saatnya Justice League dan Crime Syndicate saling bekerja sama. Si Owlman menjawab bahwa mereka tidak peduli dengan para warga, bahwa Crime Syndicate ada di sini hanya untuk bertugas membunuh Mobius. Ya, si Mobius kemudian melangkah keluar dari energi putih. Mobius dikelilingi oleh pasukan makhluk bayangannya, Demon Shadow, di mana para makhluk bayangan itu menyerang Justice League. Mobius menghampiri Batman dan melepaskan tembakannya ke arah Batman yang sambil duduk di Mobius chair. Tentu saja si Mobius mengatakan bahwa dia ingin kursinya kembali dan Batman tentu saja tidak mengerti dengan kekuatan Mobius chair. Green Lantern dan Power Ring mulai melawan Mobius. Power Ring dengan sombongnya mengatakan kepada Hal Jordan bahwa Green Lanternnya si Hal Jordan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dirinya. Mendengar perkataan Ring of Ultum, Hal Jordan hanya menjawab bahwa dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Power Ring. Tentu saja Power Ring penasaran. Ternyata itu adalah tim Green Lantern Corps tiba-tiba datang ke tempat pertempuran mereka. Mereka itu terdiri dari Arisia, Barrier Ward, Hannu, John Stewart, Kilowog, Morrow, Rod Luke Fan, Sheriff Mardin, dan Tomartu. Para Green Lantern Corps itu datang dan mulai melawan makhluk bayangan. Sedangkan kedua wanita yang berasal dari Themyscira yang berbeda dunia ini, si Wonder Woman dan Superwoman, sama-sama menyerang Mobius dengan lasso emas mereka. Si Mobius mengatakan bahwa lasso of truth-nya si Wonder Woman memaksanya untuk mengatakan yang sebenarnya, bahwa sebenarnya Mobius sangat menikmati saat-saat seperti ini lebih dari apa yang dia pikirkan. Dia juga menjelaskan kepada si Superwoman bahwa tali lasonya Superwoman memaksanya untuk tunduk, tapi setelah tunduk pada anti-life equation, maka lasso Superwoman tidak lebih dari sebuah bisikan. Ya, Mobius pun mengungkapkan bahwa dia tidak akan pernah tunduk lagi. Akhirnya Mobius mengalahkan kedua wanita super yang sama-sama menggunakan tali lasso itu, yaitu tentu saja si Wonder Woman dan Superwoman. Selama adegan pertempuran yang kacau dengan keadaan yang panik ini, si Grail berteleportasi ke tempat pertempuran dan dengan cepat dia meraih Steve Trevor. Dia menculiknya dan memindahkannya dari tempat kejadian. Superman dan Ultraman menyerang Mobius. Tiba-tiba Ultraman melemparkan si Superman bahwa dia tidak membutuhkan bantuan si Superman. Mobius adalah jatahnya untuk mengalahkannya. Dia sangat berambisi untuk melumat habiskan si Mobius. Dia hajar habis-habisan si Anti-Monitor yang sekarang menjadi Mobius. Mengucapkan semua kata-kata bencinya yang dilampiaskan kepada Mobius. Dunianya dan orang-orang tercintanya mati oleh karena perbuatannya. Akan tetapi itulah, Mobius kemudian bangkit dan ternyata dia lebih unggul dari Ultraman. Mobius mengatakan bahwa ketika dia menjadi Anti-Monitor, dia menggunakan anti-life equation untuk menghancurkan miliaran orang sekaligus
di bumi ketiga. Dia juga menyebutkan bahwa untuk melakukan hal itu tentu sangat tidak memuaskan, karena menjadi dewa yang tugasnya untuk membunuh orang secara individual jauh lebih menyenangkan. Akhirnya Mobius menghancurkan tubuh Ultraman. Mobius mengungkapkan bahwa dengan membunuh Ultraman terasa sangat memuaskan baginya. Owlman berteriak memanggil nama Ultraman. Ultraman membutuhkan bantuan, sementara yang ada di sana ada The Flash. Dia terlihat hanya bisa berdiri dan melihat saja karena dia dihentikan pergerakannya oleh Mobius. Setelah Ultraman mati, Mobius bertanya, "Jadi siapa selanjutnya?" Dan setelah Mobius bertanya seperti itu, tiba-tiba boom, ada yang datang. Di halaman landscape inilah ada bom tube yang memunculkan si Lex Luthor yang botak ini dan pasukan Parademons yang ada di belakangnya ke hadapan Mobius. Lex Luthor sambil berkata, "Saatnya aku yang mengambil giliran." Di saat itu juga Superwoman akan melahirkan. Bayinya akan segera keluar. Dia menjerit bahwa bayinya akan datang. Sedangkan The Flash masih saja berdiri kaku, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita melihat Steve Trevor yang diculik oleh Grail. Grail melihatkan anti-life equation di telapak tangannya di hadapan Steve Trevor dan menjelaskan kepadanya bahwa dia memiliki rencana untuk Steve Trevor. Di saat ini jugalah narasi Wonder Woman menceritakan bahwa dewa baru akan segera lahir. Dan cerita pun bersambung. Tulis komentar kalian tentang cerita video komik ini, tekan tombol suka dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan update cerita selanjutnya. Di mana nanti di tengah pertempuran Lex Luthor melawan Mobius, Superwoman melahirkan seorang anak dan cincin Ring of Voltum akhirnya musnah. Jessica akan menjadi Green Lantern sepenuhnya. Tapi sebelum cerita itu akan ditelusuri, ada cerita khusus yang spesial untuk diceritakan, yaitu kita akan melihat apa yang terjadi oleh Steve Trevor saat diculik oleh Grail. Untuk itu nantikan video selanjutnya, Justice League volume kedua, isu masalah yang ke-49. Oke my friend, bagi video ini ke seluruh sosial media kalian agar teman-teman kalian juga dapat menikmati seru cerita dan side war ini. Subscribe bagi yang belum, ayo dukunglah channel ini. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah jaga kesehatan teman-teman semua. Tetaplah selalu berpikir positif dan salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.